Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kusumawati, NPM 20120000079 dari kelas 2A2 Fakultas Hukum. Kali ini saya akan mengaji tentang personal statement kondisi real tentang kesetaraan di Indonesia, yaitu persamaan di hadapan hukum atau equality before the law. Sebelum membahas lebih dalam lagi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu persamaan di hadapan hukum. Persamaan di hadapan hukum itu sendiri memiliki arti setiap warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum, baik itu pejabat maupun rakyat biasa. Sebagai contohnya, saya akan mengambil kasus yaitu seorang nenek kedapatan mencuri pepaya dan dituntut 2 tahun penjara. Seorang nenek yang mengalami nasib yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Di usianya yang renta, nenek berumur 70 tahun tersebut terancam buih selama 2 tahun penjara. Nenek renta itu mengalami nasib yang sungguh di luar dugaan. Di usianya yang sudah sangat renta, beliau harus mendapatkan tuntutan yang begitu berat. Akibat mencuri pepaya, sang nenek akhirnya harus diproses secara hukum. Inilah konsekuensi yang harus dirasakan sang nenek karena kedapatan mencuri. Nenek renta itu mengambil 3 buah pepaya tanpa izin dan memasuki perkebunan milik orang lain tanpa izin pemiliknya. Hal itu dilakukan si nenek karena terpaksa. Nenek tersebut mengaku sedang kelaparan saat itu. Pasalnya, sang nenek sudah hampir 5 hari tidak makan. Sedangkan sang pemilik kebun tetap bersikeras memproses secara hukum. Pemilik kebun itu mengaku sudah sering sekali kehilangan buah pepaya yang ada di perkebunan miliknya. Kasus pencurian yang dilakukan oleh nenek itu pun telah dilimpahkan ke kejaksaan untuk selanjutnya disidangkan. Di Indonesia sering terjadi kasus-kasus yang sepele namun dibesar-besarkan oleh media akibat adanya ketidakadilan hukum di Indonesia. Inilah dinamika hukum di Indonesia. Seolah sudah berganti paradigma, yang menang adalah yang mempunyai uang banyak dan yang mempunyai kekuatan. Mereka pasti aman dari gangguan hukum walaupun aturan negara dilanggar. Dan apapun yang mencuri adalah kesalahan. Namun jangan lupa hukum juga mempunyai prinsip kemanusiaan. Prinsip kemanusiaan ini di dalam hukum humaniter adalah asas equality before the law yang merupakan manifestasi dari negara hukum, sehingga harus adanya perlakuan sama bagi setiap orang di depan hukum. Sebuah fakta itu sendiri, lembaga peradilan kini sudah impoten, tidak bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Hukum hanya berlaku untuk mereka yang tidak mampu membayar pengacara. Dunia benar-benar sudah terbalik. Kasus-kasus besar seperti korupsi dianggap kecil, namun sebaliknya, kasus-kasus sederhana yang mungkin bisa diselesaikan secara kekeluargaan bahkan dibesar-besarkan. Hal ini terjadi karena proses hukum itu tidak berjalan secara otomatis, tidak terukur bagaimana proses penegakan hukumnya. Seharusnya ketika ada kasus hukum kita bisa melihat dengan cara yang matematis. Inilah yang menjadi problema dalam kasus seperti ini. Jangan sampai terulang kembali kejadian dalam kasus ini. Sangat kontroversi dan menyengsarakan masyarakat yang tentunya dipertanyakan bahwa di mana keadilan bagi masyarakat kalangan bawah. Adanya fenomena ketidakadilan hukum ini terus terjadi dalam praktik hukum di negeri ini. Munculnya berbagai aksi protes terhadap aparat hukum di berbagai daerah menunjukkan sistem dan praktik hukum kita sedang bermasalah. Keterpurukan hukum di Indonesia malah semakin menjadi-jadi. Kepercayaan masyarakat terhadap law enforcement semakin memburuk. Dalam pasal 27 ayat 1 UUD Republik Indonesia 1945 secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada terkecualinya. Pasal ini memberikan makna bahwa setiap warga negara, tanpa harus melihat apakah dia penduduk asli atau bukan, berasal dari golongan terdidik atau rakyat jelata yang buta huruf, golongan menengah ke atas atau kaum yang berkumpul dengan kemiskinan harus dilayani sama di depan hukum. Dan di dalam pasal 28D ayat 1 UUD Republik Indonesia 1945 juga secara tegas menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dari kasus ini banyak fakta adanya
diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang tak. Dari kasus ini, banyak fakta adanya diskriminasi perlakuan hukum antara mereka yang memiliki uang yang tak memiliki uang, antara mereka yang berkuasa dan yang tak punya kekuasaan. Keadilan bagi semua hanyalah kamuflase saja. Maka dari itu, perlu banyak evaluasi yang harus dilakukan. Harus ada penindaklanjutan yang jelas mengenai penyelewengan hukum yang kian hari kian menjadi. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata saya yang tidak mengenakan. Mohon dimaklumi. Dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.